Speaking of Qatar, ini yang menarik juga kontroversi-kontroversi yang muncul jelang Piala Dunia 2022. Piala Dunianya di Asia ya, mungkin gue pilih dari Asia, kuda hitamnya Korea Selatan mungkin. Mas Gabriel punya tato Maldini. Silakan kameranya mungkin boleh di zoom. Mas Haryono. Waduh. Hai semua, salam Run Sportainment. Apa kabar? Ketemu dengan saya Conchita Caroline yang akan menemani dalam program spesial, program Run Sportainment Super Fans. Dimana di program ini kita akan mengupas tuntas seperti apa keseruan euforia dari Piala Dunia Qatar 2022. Tapi yang bikin menarik, kita akan bahas dari sudut pandang para pecinta sepak bola, dari para supporter sepak bola yang ada di Indonesia bersama dengan komunitas-komunitasnya, dan narasumber yang menarik juga pastinya. Nah, di episode kali ini jauh-jauh ya bintang tamu kita datang dari Italia. But before that, mau ngingetin dulu jangan lupa untuk like, comment, dan yang paling penting subscribe YouTube channel Rans Entertainment dan juga Rans Sportainment supaya kamu gak ketinggalan konten-konten menarik seputar sepak bola dan Piala Dunia pastinya di sepanjang pagelaran Piala Dunia di tahun 2022 kali ini. Nah, tadi udah di teaser ya. Jadi katanya bintang tamunya dari Italia, jauh-jauh nih membawa bendera AC Milan. Ada Milanisti Indonesia, Mas Gabriel dan juga Mas Bara, apa kabar? Halo, baik. Sehat ya? Sehat. Alhamdulillah. Oke, dan ada teman lama saya juga, senior saya sebenarnya, ada Bung Adiani. Apa kabar Bung Adi? Halo, saya dari Spezia ya. Oh, oke. Jadi harus ada asalnya juga ya disebut ya. Tapi agak mencuri perhatian sebenarnya di sini Run Sports Enthusiast. Milanisti Indonesia, tapi kok jaketnya Jerman? Ini briefingnya dia. Katanya kan tentang Piala Dunia, tapi ini Milanisti. Oh, oke. Iya. Jadi nggak melulu klubnya itu AC Milan, ngedukungnya Italia ya. Karena Italianya sayang sekali memang nggak bisa tampil ya di Piala Dunia 2022 ini. Oke, sedikit ngebahas dulu deh tentang Milanisti Indonesia, the origin story-nya. Dibangun atau dibentuk tahun 2003, bener nggak? Iya, betul. Iya kan? Gimana sih sebenarnya kan katanya bermula dari 6 orang aja nih. Sekarang kisaran anggotanya kira-kira aja deh. Kalau satu persatu kan kayaknya agak sulit ya. Kisaran anggota di seluruh Indonesia berapa? Sekitar 15 ribuan. 15 ribuan. Dari Sabang sampai Merauke. Dari Sabang sampai Merauke. Nice. Sering bikin event-event yang memang gathering, kumpul bareng. Kalau nasional itu kita punya, kami punya gathering nasional. Gatnas. Iya, Gatnas. 2 tahun sekali itu. 2 tahun sekali. Iya. Oke, kalau untuk foundernya sendiri dari awal 6, kemudian 10 orang, nama-nama utama sampai sekarang masih bergabung di Milanisti Indonesia? Masih ada? Masih ada. Oke, nah sebentar lagi Piala Dunia kan? Piala Dunia, banyak pertandingan-pertandingan sepak bola. Milanisti Indonesia kan bikin nobar-nobar nggak sih? Sejauh ini sih belum ada ya, Bar. Piala Dunia Bikinlah. Biasanya justru Soalnya kan, itu kami terpecah belah. Iya. Mayoritas Italia, yang lainnya selain itu banyak sih. Iya. Sebenarnya mungkin Italia lebih kepada karena di tahun ini nggak ada perwakilan, ya udah nonton yang lain gitu. Iya, benar. Oke, tapi kenapa sih bisa? Maksudnya setiap orang kan pasti punya Cinderella story-nya masing-masing ya. Kenapa bisa sampai jatuh cinta sama suatu klub sepak bola? Kalau untuk Mas Gabriel dan Mas Bara, kenapa AC Milan gitu? Gimana sih awalnya? Seperti apa? Saya duluan. Iya, duluan. Ya sweet deh. Tuker-tukeran jadi atau Bung Adi nih duluan. Milan dulu ceritanya pas lagi masih sekolah, ada temen satu yang suka AC Milan. Sampai sekarang juga masih temenan deket, masih dia ngurusin Milan di Indonesia juga. Jadi dia suka AC Milan, terus satu kelas nih, kalau main bola nama-namanya nama-nama pemain Milan. Oke. Gitu, jadi di situ gue sukanya sama Wayah tuh, dia tuh si Dimas Habib lah namanya. Dia suka Wayah, terus lu suka siapa? Jadi masing-masing tuh punya nama pemain Milan yang aktif pada saat itu. Jadi dari dia menularkan itu, kita semua jadi suka Milan, ya jadi sampai sekarang deh akhirnya. Kalau gue sih gitu sih. Oke, kalau Mas Gabriel gimana nih? Kalau gue berawal dari Piala Dunia 94 ya, waktu itu lihat Itali Spanyol, lihat ada pemain belakang gondrong jago banget itu kan, namanya Maldini ternyata namanya. Gue ikut-ikutin, akhirnya mulai 96 97 mulai suka Milan tuh dari situ, gara-gara Maldini sih.
Gara-gara Maldini. Maldini. Kalau Adia nih sebagai pengamat sepak bola ngelihat AC Milan, apa sih sebenarnya memorable experience atau sebenarnya kayak bisa dibilang momen sakral bagi AC Milan yang pada akhirnya berhasil merebut hati banyak sekali supporternya di seluruh dunia? Mungkin kalau Indonesia ya, kalau kita bicara Indonesia, peak Serie A is early 90s. Yang dimana di Indonesia luar biasa atmosfernya menerima Serie A. Bahkan AC Milan pernah datang ke Jakarta juga, walaupun World Cup 94 ya kalau nggak salah itu bersamaan, tapi tetap ada Marcel Desailly, banyak nama-nama, Fabio Capello, Panucci datang ke sini juga. Kebetulan juga gue sempat foto-foto juga waktu masih kecil banget ya. Baru mau nanya, berarti umur berapa tuh ya? Itu di Hotel Horizon kalau nggak salah ya. Masih ingat tempatnya bahkan. Seru banget, kayak masih kecil, tertarik juga, dan memang menurut gue sendiri juga peak Serie A itu memberikan satu hal yang luar biasa efeknya, bahkan hingga sekarang mereka pun ini pasti terkena dengan efek Serie A di awal 90 di mana Milan mendominasi, pemain-pemainnya hebat semua gitu kan, tadi bahkan ada Maldini, Baresi, Desailly, Panucci, Daniele Massaro, semua bintang-bintang hebat, Albertini, semuanya di sana gitu kan, dengan berbagai variasi yang membuat Milan dikdaya tidak hanya di Serie A tapi juga di Eropa. Ini yang membuat daya tarik AC Milan sebagai tim kosmopolitan ya, karena begitu banyak bintang-bintangnya, seru banget untuk dinikmati. Bahkan pemain-pemain dari Eropa Timur kayak Savicevic, Boban menjadi bagian dari squad ini yang benar-benar mungkin kali itu di bawah Fabio Capello menjadi salah satu yang terbaik di dunia. Peaknya di early 90s berarti ya, awal 90-an. Nah, kalau kita berkaca sama performa dari AC Milan di tahun ini gimana? Masuk pekan 14, sekarang kalau nggak salah peringkat kedua ya? Peringkat kedua 30 poin, selisihnya 8 poin sama Napoli peringkat pertama. Gimana nih ngelihat performa AC Milan sejauh ini di Serie A? Silakan, mau Mas Bara dulu atau Mas Gabriel dulu? Mas Bara. Kok kayak ragu-ragu gini jawabnya? Ya, kalau sekarang masih terlalu awal sih kalau gue bilang ya. Tapi memang mulai agak mengkhawatirkan kalau dilihat dari kemarin agak angin-anginan mainnya, terutama kalau lawan tim-tim yang bisa dibilang sebenarnya peringkatnya jauh di bawah. Itu selalu menjadi batu sandungan sih buat Milan. Mudah-mudahan sih bisa konsisten balik lagi, terus juga yang cedera-cedera juga bisa segera pulih. Enaknya sih break ini lumayan lama, jadi nanti habis World Cup tahun depan mudah-mudahan kita bisa ngelihat Milan yang lebih fresh lagi sih. Oke, kalau Mas Gabriel gimana? Apa sih kira-kira PR terberat saat ini untuk AC Milan dari hati seorang supporter dari tahun 94 udah mengidolakan gitu? Apa sih pekerjaan rumah yang terberat? Masih seputar kedalaman skuad sih, Milan masih belum sesuai sama yang tim intinya gitu, masih timpang lah, tim utama sama tim cadangannya masih terlalu jauh lah. Makanya nggak konsisten di awal-awal musim ini, belum begitu konsisten. Oke, konsistensi berarti ya. Ini ngomong-ngomong, ada fakta baru. Ini sambil aku buka-buka datanya juga. Ini katanya Mas Gabriel punya tato Maldini. Saking terinspirasinya, saking jatuh hatinya di tahun 94. Bener nggak? Benar-benar. Di mana tatonya? Tangan? Di sini. Wah, coba kasih lihat. Silakan, kameranya mungkin boleh di zoom. Mas Haryono. Waduh. Tahun 2012 ketemu minta tanda tangannya. Tanda tangannya Tato ya? langsung ditato ya. Wah, ini gokil sih. Adi mungkin nextnya mau bikin tato siapa? Siapa yang bisa menyaingi ya? Tapi bagus. Ini artinya memang emang kalau kita cinta sama sesuatu, khususnya sepak bola, itu bisa bikin kayak apa ya, momen-momen kecil tuh jadi lebih berharga gitu ya. Kayak tadi ketemu gitu kan, dapat tanda tangan, terus langsung terinspirasi bikin tato. Nangis-nangis ketemu peluk-peluk. Oh iya. Peluk tuh. Caranya beda-beda kalau kita ketemu sama seorang pemain yang kita idolai sejak lama gitu. Ya. Tadi kita udah dengar masukan untuk AC Milan dari para supporter ya, PR untuk di musim ini. Kalau dari seorang pengamat sepak bola, Adia nih, gimana lihat AC Milan? Apalagi sebenarnya nanti nih 14 November masih ada pertandingan lawan Fiorentina. Iya, sebelum jeda nanti Januari baru mulai lagi. Ya, tadi benar apa yang dikatakan mereka gitu tentang kedalaman squad, dan juga mungkin untuk penjaga gawang yang Mike Maignan adalah penjaga gawang utama mereka yang kualitasnya luar biasa, dan ada kesan begitu nyaman Milan, siapapun pemain bertahannya kalau di belakangnya Mike Maignan itu berbeda dengan misalnya penjaga gawang lainnya. Itu yang membuat mungkin Milan kalau tidak ada pemain-pemain lain di posisi tertentu masih belum terlalu berpengaruh, tapi kalau tidak ada Mike Maignan ini menjadi kendala yang terus berlarut ya untuk AC Milan. Dan saya pikir juga di bawah Pioli average umur mereka sudah jauh turun. Ini squad yang sangat muda dan akan kompetitif untuk bisa di top 2 untuk 4 musim ke depan.
Semoga dengan jeda waktu yang panjang bisa ada waktu untuk memperbaiki kekurangan-kekurangan ya. Apalagi ini masih pekan ke-14. Oke, kita lanjut sekarang mau bahas sedikit tentang Piala Dunia. Of course, ini adalah pesta sepak bola akbar yang udah dinanti-nantikan banget. Bahkan spesial lagi adalah 2022 ini kita nontonnya di penghujung tahun. Biasanya ketemu di tengah tahun, kita harus nunggu dulu nih sampai akhir tahun bisa menyaksikan pertandingan-pertandingan kelas Piala Dunia. Mau tanya dulu kalau Mas Gabriel dan Mas Bara untuk negara unggulannya di Piala Dunia? Kalau gue Jerman sih. Jerman, oh sesuai jaket ya. Jadi jaketnya nggak minjem nih, beneran Iya, nih. beneran Jerman. Oke, kalau untuk Mas Gabriel kenapa ketawa-ketawa nih? Ada Soalnya apa? nggak lolos sih. Aduh. Gua Ada nggak Itali sih? Kan udah biasa. Iya, Biasa iya. ya, 2 kali turut-turut ya. 2 tahun berturut nggak masuk, makanya. Aduh, ada ini ya opsi kedua yang Opsi kebetulan kedua, lolos. yang benar-benar kalau emang mesti pilih karena Karena ada pemain Milan ya, ada pemain Milan. karena suka dengerin musik Britpop ya mungkin Inggris sama kayak Loh, Bung Adian nih. Tapi Fikayo padahal nggak masuk. Iya makanya. Oke, berarti Inggris ya. Inggris, Kalau Adi Inggris, Three Lions. Ya itu juga karena gimana ya, kalau kita bicara tentang England, Three Lions, ya nggak ada harapan yang terlalu berlebih kan. Dengan Tapi Gareth grup B oke lah. Grup B is the toughest group. Karena di dalam grup itu semuanya in the top 30 kan. Jadi Tapi kan finalis kemarin finalis. loh finalis pandemi. Sama kayak Itali kan. Juara edisi Iya, pandemi. edisi pandemi. Terus sebelumnya kan semifinalis dia juga 2018. Oh iya, di 6 tahun terakhir Southgate ada di kepemimpinan Iya, England lumayan, memang kan? ada progresnya, tapi dari selection wise kan selalu yang dipilih mungkin nggak sesuai dengan form di liga gitu kan. Jadi ini yang kita lihat memang sekarang lebih mendingan ya, karena mungkin juga ada pressure dari berbagai arah yang membuat Southgate nggak milih hanya squad yang dia percaya aja selama ini Yeah. menjadi pemain-pemain yang selalu memberikan deliver memang di ajang turnamen, tapi tentunya selalu fell short di semifinals atau di final. Berarti kan ada satu mental blockage yang harus bisa diatasi dengan baik di turnamen kali ini, tapi sepertinya juga akan menjadi hal yang serupa terulang lagi. Berarti ada dua yang Inggris dan ternyata pendapatnya sama ya. Kalau Jerman kan kita lihat di grup E itu ada Spanyol, Costa Rica, Jerman sama Jepang. Gimana nih Mas Bara? Ya Spanyol pasti paling berat di grup itu, juga udah musuh bubuyutan ketemu terus. Tapi ini rawannya kesandungnya justru di Costa Rica sama Jepang sih, apalagi inget yang World Cup tahun lalu. Udah lolos grup, iya, South sama Korea, ya. Sintayong dimasukin kotak kan Jerman. Justru kayak gini-gini takutnya sih, jadi ya apalagi komposisi timnya juga sih sebenarnya ya bisa dibilang menurun sih, banyak muka-muka baru juga, banyak yang cedera. Tapi Ya. itu justru mungkin refreshing ya buat Jerman, karena mereka datang sebagai juara bertahan ke Rusia 2018. Ya. Tapi orang suka lupa bahwa World Cup ini jaraknya 4 tahun. 4 tahun. Jadi age-wise pemain-pemain yang tadinya peak sudah mulai menuju masa transisi untuk mereka meninggalkan squad dan berganti gitu kan. Tapi Jogi Löw tidak melakukan dengan baik. Tapi kalau sekarang kayaknya Hansi Flick walaupun merefreshnya cukup ekstrim, tapi dia terhitung sih dan mengandalkan pemain-pemain seperti Musiala menjadi satu cara yang baru untuk bisa membuat Jerman lebih progres lagi ya di World Cup Kalau kali nggak ini. bisa jauh kan tinggal bilang ya ini mayoritas kita liga lokal doang. Ya. Alasan klise ya. Udah pasti kalau Piala Dunia beda soalnya, apalagi ini ada alasan baru, mainnya di Qatar, iklimnya beda di akhir tahun pula. Speaking of Qatar, ini yang menarik juga kontroversi-kontroversi yang muncul jelang Piala Dunia 2022. Yang namanya Piala Dunia pasti memang selalu ada kontroversinya ya. Sama halnya kayak Brazil pada saat itu sedang krisis keuangan, dianggap tidak siap juga dari infrastruktur, dan sekarang terulang kembali di Qatar. Banyak sekali permasalahan-permasalahan yang harus dihadapi. Tapi kalau kita bicara dari kesiapan para pemain, khususnya para pemain Eropa, apakah ini akan menjadi kendala tersendiri, faktor iklim, dan kalaupun iya, kira-kira sebenarnya apa sih Bung Adiani? Oh, saya. Oh, iya. Kita teknis dulu Oh soalnya. iya, oke. Teknis dulu. World Cup yang tentunya berbeda dari yang sudah Lain-lain. pernah ada, tidak ada experience sebelumnya. Baik klub maupun pelatih semuanya protes karena dalam satu season kompetisi akan ada 2 kompetisi Yeah. yang berbeda. Pre-World Cup, after World Cup. Yeah. Pre-World Cup semua menuju 2 match week terakhir, skornya aneh-aneh, banyak gol yang tercipta. Yeah. Defensively, semua tim sudah tidak engage dengan seoptimal mungkin karena they're afraid of the injuries. Yes. Slight knock aja tidak akan main, sedikit sakit dibilang illness. Ini menjadi keadaan yang terus berulang untuk semua klub di Serie A, La Liga, Premier League. Tapi itu akan menjadi cerita yang berlanjut juga di match week terakhir untuk beberapa tim, terutama yang pemain-pemainnya sangat banyak akan diambil oleh nations yang akan berlaga di World Cup. Dan kalau kita melihat juga dari segi ambisi yang mungkin terlalu berlebihan di bulan yang sebenarnya nggak masuk akal itu tadi kan. Jadi kembali ya, masalahnya adalah ujung-ujungnya adalah money, tapi
the players, mereka dikorbankan gitu kan. Oke, some of the players gajinya luar biasa sehingga mereka harus mengiyakan apa yang diinginkan oleh the federation, and the way that mereka bangun ini untuk apa ya, di tengah-tengah musim kompetisi itu, that's unthinkable. Enggak banget sih sebenarnya kalau aneh, melihat jadwal-jadwalnya, apalagi ada beberapa tim yang memang jaraknya terlalu dekat gitu untuk mereka bisa melakukan training center yang fokus, apalagi di Piala Dunia jaraknya terlalu dekat. Ya, dan jumlah 26 pemain dari 23 biasanya itu juga smoke screen yang sebenarnya nggak ada efek yang terlalu signifikan di sana. Breaknya hanya sepekan saja. Keputusan untuk ini juga cukup unik karena biasanya setelah season ini selesai, mindset itu juga berbeda kan. Mindsetnya adalah ketika sudah habis-habisan di kompetisi domestik dan juga di Europe, tentunya mereka akan langsung menuju World Cup. Tapi kali ini tidak seperti itu. Ini yang membuat kendala juga banyak dirasa, terutama oleh para pelatih klub yang tentunya hanya bisa pasrah gitu. Karena ambisi dari para pemain ketika sudah membela tim-tim yang mereka dambakan adalah untuk berlaga bagi nationsnya di World Cup. So, ketika mereka bermain 70-60%, unprofessional maybe, bahkan izin nggak dimainkan gitu. Tapi ya that's the way it is. Dan itu yang menjadi efek dari bola salju yang sudah digulirkan sangat lama ya oleh Bapak kita, Sepp Blatter, yang sudah mengaku salah. Yang sudah mengaku agak menyesal kenapa memilih Qatar sebagai tuan rumah. Tapi ya sudah ditentukan. Kalau dari kacamata seorang supporter sendiri nih, ngelihat bagaimana polemik yang ada di Qatar, kita ketahui di sana semuanya tidak semudah akses di Rusia sebelumnya, atau mungkin bahkan Brazil sebelumnya di tahun 2014 gitu. Akan sangat banyak kesulitan bagi para supporter, bagi para pecinta sepak bola menyaksikan pertandingan langsung di Qatar. 8 stadion yang ditunjuk oleh Qatar juga jaraknya satu sama lain berjauhan, belum lagi hotel-hotel yang kita ketahui juga terbatas ya. Kalaupun ada hotel-hotel bagus sudah digunakan untuk para pemain timnas. Actually hotelnya sudah tidak ada ya. Sudah tidak ada sekarang. 5-6 bulan yang lalu gitu kan. Yes, bahkan ada berita terakhir yang mengatakan bahwa ada urgensi bagi para warga negara dari Qatar sendiri membuat tempat tinggalnya sebagai Airbnb. Jadi bisa ada orang yang menginap, para supporter menginap untuk menyaksikan pertandingan Piala Dunia. Gimana nih dari kacamata supporter melihat betapa bisa dibilang agak ribet gitu ya untuk bisa menikmati Piala Dunia, padahal ini adalah event yang paling dinantikan setiap 4 tahun. Ya karena kalau bisa gue bilang karena kita supporter layar kaca sih sebenarnya nggak terlalu pengaruh ya buat masalah di sananya. Karena kita tetap bisa nikmatin di TV dan yang kita lihat cuma di lapangan aja. Tapi memang kalau lihat berita yang lainnya, walaupun kapasitas stadion juga kecil-kecil gitu kan, tapi nggak ngaruh buat kita. Nggak ngaruh buat kita gitu. Iya. Nggak, maksudnya tapi dengan penginapan penuh gitu kan kayaknya memang maksa banget sih kalau gue bilang. Iya, dan terlalu mahal ya, karena mereka bilang fly in fly out from Abu Dhabi, from Dubai doesn't make sense. Tapi kalau tadi masalah jarak dari downtown menuju ke stadion-stadion mungkin bisa saya ralat sedikit, itu dekat ya. Jadi targetnya dari para bos-bos FIFA adalah satu fan akan datang ke 2 pertandingan dalam 1 hari. Karena within stadium it's only 40 minutes, 45 minutes, dan bahkan MRT-nya itu juga kemarin belum lama gue sempat lihat canggih sih, ada yang nggak pakai orang sama sekali gitu, kayak so they are very quick. Tapi itu tadi kendala dari penginapan yang seharusnya turnamen seperti ini membuat kenyamanan para penonton yang datang akan lebih mudah gitu kan. Kalau ini kan flying in, flying out dari Abu Dhabi, dari Dubai, that will cost you a lot of expensive tambahan lagi untuk beberapa pertandingan yang biasanya kan fans datang untuk misalnya pertandingan group stage semuanya dia nonton. Kemudian kalau dia lolos ke knockout stage maka mereka akan mengikuti perjalanan negara kesayangan mereka gitu kan. Dan ini yang mungkin sulit untuk bisa tercapai di Qatar. Satu yang baru tapi juga aneh dan mungkin kurang nyaman untuk para supporter yang hadir. Ya, pesta sepak bola yang sayangnya tidak bisa dinikmati oleh semua kalangan. Kalau kayak gini jadinya agak limited ya orang-orang yang bisa menikmati secara langsung. Tapi nggak apa-apa, tadi benar kata Mas Gabriel ya, kalau di TV tetap bisa kelihatan, bisa nikmatin pertandingan, masih bisa ngelihat pemain dengan jelas juga, tanpa harus duduk di front row. Saya pemain Itali nggak kelihatan. Nggak masuk. Oke, karena program kita Super Fans, jadi fokusnya tentu adalah pada kecintaan para supporter atau para pecinta sepak bola terhadap tim atau negara-negara yang mereka dukung. Ada nggak sih memorable moment yang paling diingat atau mungkin paling dikenang atau mungkin yang bikin jatuh cinta juga sama negara-negara jagoan? Tadi kan katanya Mas Bara Jerman ya. Ada nggak sih momen yang mungkin bikin nangis? Cowok nangis biasanya jarang. Ada momen yang bikin agak hampir nangis atau memang udah netes air mata yang dilakukan oleh tim nasional Jerman? Ya, pastinya sih pas juara kan, terus tapi sebelum itu ya pas ketika ngebantai Brazil sih. Itu tuh bener-bener kayak yang
wah banget gitu. Iya. Kami juga nggak ngira sampai kayak gitu, tapi ternyata bisa menunjukkan permainan kayak gitu. Walaupun di sisi lain mungkin Brasilia juga terlalu mungkin memandang remeh atau gimana. Itu sih, walaupun saat itu juga kan Jerman sebenarnya materinya juga udah bagus sebenarnya saat itu. Tapi ya itu memang puncaknya sih ketika ngalahin Brazil sebenarnya. Oke, kalau Mas Gabriel gimana? Boleh deh, kalau Itali Italia boleh nggak ya? apa-apa, boleh. Ini kan tentang bagaimana kita memorable dan pada akhirnya jatuh cinta 94 lagi lagi gitu tuh ya. dia, 94. Enggak. Atau ada tato lagi di jangan Italia. Yang paling gue ingat sih tentang ini ya, Piala Dunia 2002 tuh Italia kalah sama Korea di mana? Dicurangin di mana? Aduh. Di mana itu Piala Dunia terakhir Maldini, dia bilang nih kalau kalah pemenang ini Piala Dunia terakhir gua, akhirnya dikalahin sama Anjungan, dan situ gua nangis pertama gara-gara sepak bola karena Maldini pensiun di Italia. Tapi di 2006 Italia juara dunia, itu yang momen yang senangnya lagi. Oke, jadi itu ya momen yang benar-benar, tapi mungkin itu jatuhnya momen yang bikin sebel ya. Iya, sebel dan seneng ada. Jadi keingetnya tuh gara-gara sebel justru. Kalau untuk Bung Adi gimana? Tadi Most memorable moment Ya, World Cup. World Mungkin Cup. pertama kali gue sama bokap datang nonton World Cup tuh 90. Makanya sangat memorable banget. Bahkan sampai sekarang gue kalau koleksi jersey, yang utama adalah gue harus lengkapin semua jersey dari World Cup 90. Di tahun itu. Yeah, because it's one of the most memorable. First game gue nonton Renato Dallara di Bologna, itu Inggris lawan Belgia, oleh karena bokap gue suka Chelsea, jadi dia suka Tony Dorigo, ada pemain lagi di oke. di England. Dia ada di situ, dia main, kita nonton 2 game kali itu. Habis itu kita ke San Paulo ya, Napoli, nonton England Kamerun. Itu salah satu yang terbaik sih match di World Cup 90 itu. Jadi ya kenapa gue juga sangat relate ke mereka yang 90-an tadi itu ya, karena gue pertama kali experience nonton langsung ya di Italia itu. Oke, ini kayak ketahuan umurnya ya. Ketahuan umurnya semua. Bahasa Sama 90-an, early 90s gak berubah dari tahun-tahun lain. Tapi tadi lumayan lah, ada pada saat Jerman menang gitu kan. Jadi Oh, kita agak ya? pindah dikit, agak ke tahun yang masih baru dikit gitu. Oke, kita prediksi sedikit ya tentang bagaimana peta kekuatan dari Piala Dunia Qatar 2022. Meskipun ada programnya sendiri, nggak apa-apa. Kita bahas sedikit juga di sini. Gimana melihat peta kekuatan dari World Cup di tahun ini, Adiani? Dari mulai grup A sampai dengan grup H nanti seperti apa? Oh ya, What do you bervariasi think? ya. Yeah. Tapi the biggest chance buat gue pribadi sih melihat the strongest side ada di Spain sama Argentina ya. Oke. Spanyol sudah bermain bersama begitu lama, tim ini di bawah Enrique juga, mereka juga banyak yang masuk dari tim Olimpik kemarin, di Euros juga begitu, jadi berkelanjutan, mereka punya momentum juga, and they're playing the brand of football yang akan mungkin cocok dengan World Cup nanti di Qatar. Mungkin ya itu tadi, dengan mix of talent dari pemain-pemain muda yang Enrique punya ditambah dengan experience, and there will be no Sergio Ramos. Yeah. How refreshing. How refreshing. Of course. You're tired of that guy. Aduh, iya sih. No more PK. Dan ini menjadi satu kesempatan buat Enrique untuk menunjukkan bahwa squad yang dia punya sekarang, yang dia percaya, di belakang misalnya ada Pau Torres sekarang, Gavi, Pedri, ini kekuatan yang luar biasa. Tapi masih ada juga pemain seperti Busquets. Dan di penjaga gawang, salah satu yang paling modern, good with his feet, dan juga bisa build up dari belakang, Unai Simon. Ini juga menjadi satu hot prospect yang dimiliki oleh Spain, yang mana mereka mungkin bisa untuk ya melangkah sangat jauh ya. Dan tentunya everyone's favorite is Argentina coming in, karena skuadnya sangat lengkap, kuat. Penampilan mereka di Copa kemarin juga semakin meyakinkan kita bahwa mereka they're serious di bawah Scaloni, padahal yang mungkin banyak yang menganggap dia he's not the guy for the job, tapi he's the guy for Leo Messi gitu kan. Dan dia juga man management wise sangat baik, dan kembali variety of the squad, a mixture of young talent sama pemain-pemain yang veteran. Mungkin problematika mereka ada di jantung pertahanan, Cuti Romero dan Nicola Otamendi itu bukan yang terbaik, tapi tentunya masih ada Lucha, masih ada pemain-pemain yang bisa memberikan kontribusi mereka, dan saya pikir ya kembali Spain, Argentina, maybe they have the chance. Tadinya mungkin banyak yang menganggap juga tim-tim Afrika ya, mereka masih memiliki chance, tapi ada pukulan telak bagi Senegal misalnya, dengan Mane yang mungkin di group stage tidak akan bisa tampil, tapi kalau mereka lolos ke knockout stage itu bisa menjadi hal yang berbeda. Ya, so African teams juga memiliki potensi, Kamerun, Maroko. Ini juga menjadi satu keadaan yang akan refreshing. The host nation, Qatar, jangan lupa juga. Kayak tadi ada juga Costa Rica. Ini adalah tim-tim yang bisa membuat kejutan, karena itu tadi bahkan kayak beberapa World Cup terakhir
justru yang masuk dari playoffs, yang masuk ke final. Case in point Croatia di World Cup kemarin kan, mereka dari playoffs mereka bisa masuk. Kali ini juga ada tim-tim seperti Poland yang dari playoff ya punya potensi juga. Oke, menarik. Kita sambung dari pembahasan terakhir ya, Dark Horse berarti. Kuda hitam Dark di Horse. Piala Dunia tahun 2022. Ini kayaknya pada punya jawabannya masing-masing, punya versinya masing-masing. Seperti apa kira-kira, siapa kira-kira? Mungkin dari Gabriel dulu, boleh? Kuda hitam ya. Kuda hitam. Karena Just based on the statistics dulu deh. Karena kita kan belum lihat juga ya pertandingan pembuka seperti apa, belum ketahuan. Dari statistik di atas kertas dulu deh, siapa kira-kira? mungkin karena di Piala Dunianya di Asia ya, mungkin gue pilih dari Asia, kuda hitamnya Korea Selatan mungkin. South Korea ya. South Korea, boleh, Oke, kenapa? Kenapa South Korea? Melihat rekor di Piala Dunia sebelumnya dia lumayan mengalahkan Jerman, sebelumnya nyingkirin Italia dan Spanyol. Nah mungkin ini kesempatan dia kan, dia jagonya di Asia 2002, nah karena di Asia lagi mungkin bisa meroket lagi mungkin. Oke, kalau Bara gimana? Gue pengen jawab Jepang tapi satu grup sama Jerman. Agak bimbang Iya ya. sih, tapi gue pengen Jangan. Jepang tuh, gue pengen sekali-sekali Jepang tuh melangkah lebih jauh di Piala Dunia, nggak melulu cuma Korea, karena mereka juga sebenarnya talentanya dan tahun ini juga lumayan banyak juga pemain yang di Eropa, walaupun di liga-liga yang mungkin kasta kedua, tapi sebenarnya permainannya cukup enak dilihat. Kalau Bung Adi gimana kira-kira? Boleh multiple Tadi udah. answers Dark juga. Horse tadi udah, kan? Dark Horse yang mungkin lebih mengerucut lagi deh, lebih mengerucut lagi. Lebih mengerucut yang paling bisa berpotensi. Nah, Costa Rica bisa. Costa Rica. Yeah, they can do something. They always do something di World Cup kalau mereka lolos, dan ini kembali satu kesempatan untuk bisa membuat kejutan lagi. Jadi And the host nation, Qatar. Jerman sama Spanyol nggak lolos. Qatar bisa jadi Dark The Horse. host nation, juara Yakin? juara Piala Asia. Iya sih. Tapi Piala Asia 2019 beda dong sama Piala Dunia 2022. Ya, the team udah sangat siap sih. Hopefully mereka bisa bicara banyak lah untuk setidaknya the first opening match itu menarik ya, karena Ekuador juga emerging side yang punya beberapa pemain yang bisa berpotensi bersinar luar biasa di World Cup kali ini. Tapi sepertinya Qatar bisa membuat repot Ekuador tuh di opening match. Oke, sekarang kita putar koinnya. The strongest. Ini nggak boleh bias ya. Ini harus berdasarkan statistik dan catatan terakhir dari para negara-negara ini. Nggak boleh karena mengidolakan atau karena menyukai negara tersebut. The strongest so far. Gimana sebelum kita masuk ke match pembuka? Siapa nih? Bara dulu deh. Bara kayaknya udah paling yakin nih ekspresinya. Karena nggak yakin sama Jerman, jadi strongestnya ya Argentina lah. Argentina. Sama lagi, sama. Kamu nggak cerita sih. Karena banyak nongkrong bareng kayaknya pandangannya sama nih. Coba kalau Bara, why Argentina? Kenapa Argentina? Ya mereka timnya lagi lengkap, dan pastinya Messi mungkin bisa dibilang Piala Dunia terakhir kali ya. Dia bakal all out banget, membimbing teman-temannya buat bisa memberikan yang hasil yang bagus, yang terbaik buat Argentina sih. Oke. Kalau Gabriel gimana? Selain Argentina mungkin ada Perancis gitu. Nggak mau sama ya? Kan nggak boleh sama. Oh iya, nggak usah. Ya Perancis udah kemarin statusnya juara bertahan ya. Ya. Dia juara dunia 2018, pemainnya juga udah skuadnya lengkap, sama cadangan-cadangan juga nggak begitu jauh, dan ada pemain Milan Oliver Giroud dan Theo Hernandez juga. Jadi Perancis ya, Perancis, berubah Perancis. nih ya. Oke, nah kalau Adia nih kayak pertimbangannya banyak nih. Strongest. Strongest tapi belum tentu. tentu menjadi juara gitu. Iya. Strongest By far. with a mix of talent yang mereka punya, yang tentunya harusnya berpotensi lebih jauh. Setuju gue, Prancis. They have the pool of talent yang luar biasa, bervariasi, bermain di berbagai liga. Tapi downfall-nya Kylian Mbappe. That's a downfall. Sama halnya dengan Brazil. They have all the talent, they have all the team. Cice sangat percaya diri. We have the best team yang berpotensi meraih juara gitu kan. We're the favorites. Tapi mereka punya Neymar. So the problem is individual players thinks they're bigger than the nation. Jadi susah. Kylian very good player, tapi ntar bakal menjadi kendala sendiri buat Didier dan rekan-rekannya. Neymar is the same buat Cice dan Brazil. Neymar no comment deh, nggak berubah dari 2014, capek.
Ya, oke. Aduh, jadi banyak tahu ya bagaimana pandangan dari para supporter sepak bola tentang pagelaran Piala Dunia 2022. Karena biasanya kita membahas statistik, kali ini masih ada sedikit insight-insight yang menarik karena sudut pandangnya juga kita ubah. Nggak hanya dari seorang analis atau seorang pengamat sepak bola, tapi dari pecinta sepak bola yang pasti melihatnya itu dengan kacamata supporter. Pasti berbeda. Nah, setelah segmen ini kita akan kembali lagi dengan challenge yang menarik untuk teman-teman kita dari Milanisti Indonesia dan juga Bung Adiani. Kira-kira apa challenge-nya? Jangan kemana-mana karena kita akan balik lagi, jadi tetap di Rans Entertainment dan juga Rans Sportainment. Rans Sports Enthusiast, sesuai janji kita masih bareng-bareng tentunya di program Rans Entertainment dan juga Rans Sportainment. Ada di Super Fans. Tadi aku udah bilang ya, di segmen ini bakal kasih challenge untuk teman-teman dari Milanisti Indonesia. Ada Bara dan juga Gabriel dan juga Bung Adiani. Challenge-nya apa? Karena kita maunya yang seru, kita maunya yang agak-agak tidak ketebak, jadi kita mau main tebak foto. Kalau cuma berdasarkan statistik, hafalan, gol terbanyak, udah pasti mereka hafal ya. Jadi langsung aja kita masuk ke foto yang pertama. Tapi rules-nya gampang aja, nanti kalau sudah bisa menebak siapa kira-kira foto yang ditampilkan, langsung sebut nama masing-masing. Jadi misalnya Mas Bara mau jawab, berarti tinggal bilang Bara gitu ya. Oke, langsung aja kita masuk ke foto yang pertama. Rans Sports Enthusiast, ini dia. Pemain belakang dengan postur tubuh yang cenderung pendek. Kita punya foto matanya. Siapakah dia? Adi. Aki. Oh, Aki. Oke. Jadi Aki. Ya, silakan Adi, siapa? Lucha Martinez. Bagaimana teman-teman Rans? Bener kan? Wah, langsung betul. Ya, Lisandro Lucha Martinez. Betul. Terlalu gampang tuh matanya udah kelihatan. Iya. Oke, berarti 1 poin untuk Adiani. Ayo dong, teman-teman Milanisti. Semangat. Wah, itu susah kalau itu. Oke, pertanyaan kedua, clue-nya ini adalah rival sekota dari Milan. Wah, nggak bisa jawab semua, nggak mau jawab nih. Siapakah dia? Kayaknya tabu deh untuk ucapin namanya. Nggak mau jawab tuh. Siapakah dia? Tadi mata, sekarang area mulut. Siapa nih? Coba deh. Gabriel coba deh. Di Marco bukan? Oke, kita tanya teman-teman bagaimana? Salah, Tetut. Ada lagi? Petunjuk lain? Bara mau nggak? Bara? Aku malah kayak Harry Kane. Tapi di Kota Milan. Sekota Milan. Jadi Harry Kane. Ini nggak ada potongan keduanya nih. Iya, tambahan matanya gitu satu. Jadi pas ya, Adi juga pas? The Fry. Coba. Yeah. Wah, betul. Oke, berarti Adi 2. Ini kayaknya disikat deh semua jawabannya ya. Kita harusnya hidungnya aja gitu. Kita ngeliat fotonya kan males ya kalau rival sekota gitu kan. Makanya dia nggak bakal jawab juga. Salah nih, berarti salah pertanyaannya ya. Oke, pertanyaan yang terakhir, foto yang terakhir. Pelatih yang memiliki rambut bertekstur gimbal. Siapakah dia? Silakan. Fotonya hanya mata, tapi kalau Pelatih Senegal bukan nih? Jawab dulu. Tes aja. udah lock gak nih? Senegal. Gak apa-apa, coba-coba. Kan pertanyaannya, jawabannya boleh beberapa kali. Coba ya, apakah pelatih Senegal? Itu matanya kayak Matuidi ya. Bagaimana? Siapa yang mau menjawab? Pas. Pas. Ada lagi nggak? Aliou Cissé itu. Ya betul. Pelatih mana? Betul. Senegal. Iya bener kan? Oh berarti sebenarnya half point dong. Half point. Iya half point dong. Jadi Namanya 50-50 boleh lah. Jadi Bung Adi poinnya 3, kalau untuk Bung Gabriel setengah. 3,5. Oke, Mas ada lagi pertanyaannya? Pertanyaan terakhir poinnya 3 ya. Jadi kan habis itu ada tiebreaker gitu. Oke, boleh. Oh nggak ada, habis ya. Pertanyaannya kita simpan untuk episode berikutnya. Aduh seru banget, tepuk tangan dulu dong. Congrats Bung Adi. Curiga Bung Adi nih kayaknya dari pagi sampai pagi TV-nya banyak gitu ya. Makanya dia hafalin semua muka dan ekspresi para para pelaku sepak bola. Anyway, sekali lagi terima kasih kepada Mas Gabriel, Mas Bara sudah hadir mewakili Milanisti Indonesia. Terima kasih juga Bung Adi. Sama-sama Conchita. Untuk insight-nya, makin gak sabar untuk menantikan seperti apa keseruan yang akan tersaji di panggung Piala Dunia Qatar 2022. Siapapun negara-negara yang menjadi jagoan kalian, jangan lupa untuk nonton rangkaian pertandingannya dan langsung dari sekarang di-subscribe YouTube channel dari Rans Entertainment dan juga Rans Sportainment supaya nggak ketinggalan konten-konten menarik seputar Pildun yang akan disajikan sampai sebulan ke depan.
depan ya. Jadi nggak cuma di-subscribe, kalau boleh klik juga loncengnya, di like konten-kontennya, dan silahkan komen siapa tahu mau ada masukan atau request terkait konten-konten sepak bola khususnya Pildun. Langsung aja ya. Oke deh kalau gitu, sampai ketemu lagi di esok hari, karena besok itu ada program Superfans lainnya yang juga akan hadir untuk menemani para sports enthusiast ya. Saya Conchita Caroline pamit, sampai ketemu dan salam Run Sportainment.